Ini kalau bisa kayak gini semampu kita ya. Karena buat saya juga mungkin saya pastinya belum haqqa tuqatih. Jangankan keluar, ke rumah aja, ke keluarga aja belum bisa haqqa tuqatih. Tapi baru mastata'tum. Masih ikhtiar, masih proses, masih belajar. Dan saya juga belajar. Jangan berpikir, oh Ustaz udah sempurna banget ya, hebat ya. Enggak sama sekali. Yang sempurna di antara manusia cuman Rasulullah SAW. Sisanya lebih. Kemudian kurang dikit, makin kesini tuh makin lemah nih. Sahabat idealnya udah di atas rata-rata. Tabiin di bawah sahabat sedikit tapi di atas kita. Tabiin di bawah tabiin tapi di atas kita. Makin kesini tuh makin ya tahu dirilah. Artinya kita bukan siapa-siapa. Lagian orang bertakwa itu bukan berarti nggak pernah berbuat dosa. Ini juga satu celah untuk berbaik sangka teman-teman. Ketika teman-teman punya teman baru atau teman yang udah baru hijrah atau yang udah soleh, jangan mengkultuskan dia harus benar segala hal. Ini bahaya nih. Kalau kita menganggap orang soleh ahli ibadah itu nggak boleh salah, kita akan kecewa dengan semua orang. Kenapa? Gak ada orang kayak gitu setelah Rasulullah SAW wafat. Gak ada orang yang gak pernah buat salah. Toh Nabi aja yang sempurna kadang berbuat keliru walaupun bukan salah. Nabi gak pernah berbuat dosa, Nabi tidak berbuat kesalahan, maksum, tapi keliru, ya. Bahkan beberapa kali Nabi ditegur di Al-Quran oleh Allah. Banyak ayat, termasuk Nabi lupa bilang insya Allah, sampai akhirnya ditegur. Termasuk Nabi misalnya mengharamkan apa yang Allah halalkan demi nyenengin istrinya. Termasuk Nabi sikapnya bermasam muka dan berpaling. Termasuk Nabi salah fatwa memutuskan masalah tawanan perang. Banyak di Al-Quran itu teguran kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga manusia. Cuman bedanya sama kita, kalau kita salahnya kadang-kadang sengaja. Kalau Nabi tidak sengaja. Dan salahnya Nabi itu bukan salah dalam bahasa fikih, keliru. Kalau salah enggak, kalau keliru ya. Keliru dalam sholat pernah, yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, kenapa? Lupa. Nabi tapi kok enggak khusyuk? Bukan enggak khusyuk, Allah bikin kayak gitu biar Nabi itu jadi teladan buat kita yang pelupa. Sholat, udah berapa rakaat nih? Kan lupa kan? Ya udah deh, kayaknya udah selesai deh. Assalamualaikum. Nah, ada teladannya dari Nabi. Kalau kita lupa, ambil yang paling kecil angkanya, jangan ambil angka yang paling besar, keenakan. Baru juga serakaat, kayaknya udah 4 deh. Assalamualaikum. Setiap hari aja sholat serakaat karena pelupa gitu. Nabi pernah lupa 2 rakaat, terus gak perlu diulang 4 rakaat, itu memberatkan. Misalnya sholat zuhur, pas tahiyat awal, udah gitu, ini yang kedua atau yang pertama ya? Kayaknya kedua deh. Assalamualaikum. Di belakang bilang, Mas lagi sholat sunnah? Enggak, zuhur 2 rakaat. Oh ya, langsung sholat lagi 2 rakaat. Tidak perlu diulang. Ya, kok dikasih tahu sih, biarin aja kali. Jangan, biarin. Akhirnya kita nambah 2, kan gak repot ya kalau nambah 2 rakaat ditutup dengan sujud sahwi. Kecuali kita udah kemana-mana, makan-makan dulu, cari kayak batagor apa segala macam. Lo tadi perhatiin gue sholat gak? Iya. Kenapa? 2 apa 4? 2 sih kayaknya. Oh 2 beneran 2 ya. Udah 2 lagi deh. Enggak, itu mah udah batal, udah jauh ya. Tapi kalau masih duduk, tapi kan udah ngomong Ustaz. Ngomongnya kan yang perlu aja, cuman masalah bab sholat, bukan ngerumpi. Udah ngobrol kemana-mana masalah politik segala macam. Kayaknya tadi kita bener gak sih sholatnya? Udah lama kali, itu ulang lagi dari awal. Nabi pernah kayak gitu? Pernah. Tapi itu bukan salah, keliru. Dalam bahasa fikih itu namanya khata', bukan batil. Nabi tidak pernah berbuat batil. Tapi kalau yukhti atau khata' pernah, cuman gak sengaja. Artinya ya semampu kita aja lah, berbaik sangka sama orang, berbaik sangka sama pasangan, berbaik sangka sama keluarga, apalagi orang tua. Gimana caranya Ustaz biar bisa berbaik sangka? Satu, tadi cari celah. Kalau kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin. Carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Cari 1000 alasan. Arti 1000 alasan di sini, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ada satu hikmah yang menurut saya itu keren dari seorang dai. Beliau bilang gini, kalau kalian dapat WA, teks, apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales.
Terus tunggu dulu beberapa lama. Mungkin besok dibalasnya. Kalau kita nggak nyaman ya, kalau yang kita nyaman balas aja langsung, kasihan dia nungguin. Kalau nggak nyaman kayak dia misalnya ngomong yang nggak pantas, atau salah ngomong, atau mengkritik, atau apalah, jangan langsung dibalas. Kenapa? Tunggu sampai besok. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Kata beliau dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Dapat teks, jangan langsung dibalas, masih panas. Nanti sama-sama kebakar nih. Tunggu sampai dia dingin. Kita dingin, dia dingin, di sana udah ngirim teks kan semalaman, nungguin, akhirnya dingin ya. Gak tahu juga, mungkin lebih panas kali ya. Nah, kita membalasnya dalam keadaan dingin, sejuk, enak tuh. Kayak air dikasih teh panas, tunggu sampai jadi teh hangat. Baru kita minum, tapi kalau panas-panas diminum, yang pertama kita celaka, yang kedua juga orang lain celaka. Kenapa? Kita celaka karena kepanasan, orang lain celaka karena kita salah-salahin. Ini siapa sih yang bikin teh panas-panas amat, dan seterusnya. Begitu juga dengan ucapan. Ini cara berbaik sangka nih. Caranya jangan langsung disimpulkan, jangan langsung dijudge, tunggu aja dulu. Siapa tahu setelah kita tunggu ternyata secara natural terjelaskan dengan sendirinya. Muncul tabayun yang tidak kita sengaja, bukan kita cari, bukan. Tiba-tiba muncul kayak tabayun, penjelasan dari sana sini. Akhirnya kita nggak sempat menyimpulkan yang negatif kan? Alhamdulillah selamat gitu. Ustaz, kadang-kadang buruk sangka itu bukan disengaja, muncul aja. Makanya nggak mungkinlah kita sengaja pengen berburuk sangka sama orang lain. Itu was-wasa dari setan. Kok salah setan sih Ustaz? Ya emang salah setan. Kenapa kok salah setan? Ya setan, memang untuk disalahin gitu kan. Makanya Nabi Yusha ketika lupa dengan ikannya yang berenang, apa kata beliau? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Enggak ada yang bikin saya lupa kecuali karena saya setan. Ini setan nih kerjaannya nih, gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaiton. Pas kita ada yang enggak enak di pikiran kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kata setan, gue gak ngapa-ngapain kok ditauz-tauzin sih. Ya emang bagian dia gitu. Masa auzubillahi minni. Ya Allah aku berlindung dari diriku sendiri, kan gak mungkin ya. Gak ada ayatnya, yang ada berlindung dari setan. Intinya cari celah. Jangan langsung disimpulkan, biarin aja dulu, larut. Ada masalah, jangan langsung, wah bener nih. Jangan, diamin aja dulu. Minimal kalau gak tertabayun, terjelaskan dengan sendirinya, kitanya udah concernnya udah pecah dengan hal-hal yang lain. Siapa tahu tiba-tiba Allah memberi kita rezeki lupa, besok gak sempat dibahas lagi. Ini cara-cara berbaik sangka yang kata ulama praktis. Tunggu, jangan simpulkan dulu. Kedua, cara berbaik sangka, kita ingat-ingat kebaikannya. Karena kalau kita gak pernah ingat kebaikan orang lain, agak susah sih memikirkan bahwa dia itu sebetulnya gak ada maksud apa-apa. Tapi kalau menurut kita nih orangnya tuh baik, orangnya tuh gak pernah bohong. Begitu ada orang bilang dia bohong lu kemarin, kayak nggak mungkin deh. Soalnya setahu saya dia tuh orangnya selalu jujur. Nah kan karena kita ingat bahwa dia jujur, susah percaya kalau dia bohong. Karena kita ingat dia orangnya setia, susah percaya kalau dia selingkuh. Karena kita ingat dia orangnya perhatian, susah percaya kalau dia cuek. Ini nih ingat kebaikan. Seingat mungkin, kalau perlu kita bikin program buat diri sendiri berbaik sangka dalam rangka mastata'tum, semampu kita catat. Dia pernah gini sama saya, dia pernah bantuin saya, dia pernah. Sesekali kita minta tolong, dia gak bisa tolong, kita akan lihat dulu sih dia selalu nolongin saya. Kok sekarang dia gak nolong? Kayaknya dia lagi ada masalah juga. Tapi kalau kita lupa, dia emang gitu orangnya, susah banget dimintain tolong. Padahal setiap hari nolong. Kecuali kali ini. Nah ini cara berbaik sangka, ingat kebaikan orang lain. Kalau gak ada Ustaz, siapa bilang gak ada? Gak mungkin gak ada, kecuali Firaun. Firaun aja masih ada kebaikannya apa? Masih mau menampung Musa kecil di rumahnya, walaupun sebetulnya dia gak suka kepada Musa itu. Masih mau, gara-gara apa? Gara-gara sayang sama istrinya. Kalau Dajjal, nah itu satu-satunya yang mungkin bukan hampir, gak ada sih emang. Sehingga kita disuruh bertauz di akhir sholat kita dari Dajjal. Jadi tauz itu kayaknya setahu saya itu dua ya. Setan dan Dajjal. Ini saking buruknya. Tapi kalau manusia biasa pasti ada. Kalau nggak kelihatan sama kita bukan nggak ada, kita nggak tahu. Sehingga kita berbaik sangkanya ya pasti adalah kebaikan dia, cuman saya nggak tahu. Ustaz kalau yang
Berburuk sangka itu tentang sesuatu yang bikin kita sebel gimana Ustaz? Ini nih yang agak berat nih. Kalau nggak ada hubungannya dengan kita kayak isu, informasi, apa yang lagi ngehit atau apa. Itu mungkin buat kita sih gampang berbaik sangkanya. Tapi kalau yang bikin kita nyesek gimana Ustaz berbaik sangkanya? Sholat. Jangan berbaik sangka sama dia kalau belum mampu. Berbaik sangkalah kepada Rabb-nya. Karena kalau ini juga nggak bisa, udah nggak ada lagi harapan. Cara berbaik sangka kepada Allah hubungannya dengan dia apa Ustaz? Ya Allah, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya serahkan urusan dia kepada Engkau. Engkau pasti nggak akan ngecewain saya dong pastinya. Ini nih cara berbaik sangka ke Allah. Akhirnya tawakal modalnya supaya kita nggak ngikutin prasangka buruk kita yang bikin kita nyesek. Kadang-kadang orang berburuk sangka itu bukan hanya dalam kehidupan yang biasa. Dalam ibadah aja bisa berburuk sangka. Dan kalau udah kayak gitu udah nggak nyaman. Ada teman kita misalnya kayak lagi puasa sunnah. Kok dia egois banget sih puasa sunnah pas lagi mau ngajak acara makan-makan bareng saya nggak bisa sehari aja dia batal. Nah ini udah mulai muncul sebelnya, nggak nyamannya. Berbaik sangkalah apa? Ya mungkin dia nggak ada hajat yang dia lagi butuhin sehingga dia kayak lagi ngelobi langit dengan ibadah-ibadah sunnah dan itu lebih dia butuhkan daripada sekedar membatalkan puasa demi makan-makan dengan kita. Ya udah deh nggak apa-apa, mungkin dia punya hajat yang penting. Bisa kayak gitu atau apapun lah bentuknya. Kadang-kadang dalam ibadah juga berburuk sangka itu bukan yang fatal sih, tapi agak dikit ganggu kayak lagi sholat berjamaah. Saya pernah ngimamin kan ada ayat-ayat yang kadang-kadang kalau lagi berkesan gitu diulang-ulang ya. Kayak misalnya baca ayat, bukan Ar-Rahman sih kalau itu pasti diulang-ulang sih. Fabi ayya rabbikum tukadziban. Ada yang kayak wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wah ini keren nih ayat nih. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Diulang lagi. Kenapa? Lagi mensugesti diri. Gak usah khawatir deh beramal soleh. Karena pasti gembira hasilnya. Pasti dibahagiain Allah. Pasti Allah balas. Gak mungkin dikecewain. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di belakang kadang-kadang makmumnya mungkin gak bisa berbaik sangka. Tapi gak fatal juga sih. Jangan-jangan Ustadz lupa nih. Annalahum jannat. Karena kebenaran dia hafal. Annalahum jannat dibenerin. Saya wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Ya. Seandainya bisa ngomong, tahu. Cuman kan enggak bisa ngomong dalam sholat ya. Jadi bukan saya lupa, lagi menikmati ayat yang menurut saya berkesan gitu, tapi kayak dibener-benerin, teriak satu masjid, annalahum jannat. Dia baru tahu annalahum jannat dari yang di depan, dan dia juga enggak hafal aslinya. Jadi kayak, wah ternyata itu ya udah deh rame-rame yuk. Annalahum jannat gitu. Apaan sih? Ada yang kayak gitu. Pernah sekali kayak gitu sholat dibenerin dari belakang. Pernah saya gak ngerasa lupa gitu. Terus akhirnya apa? Saya sebagai imam kan gengsi gitu kan. Pas annalahum jannat. Annalahum jannat. Dilebay-lebayin iramanya gitu. Biar yang pengen ngasih tahu kode gitu. Gue hafal. Cuman lagi kayak khusyuk gitu sih. Intinya adalah berburuk sangka itu emang gak nyaman. Dalam ibadah aja gak nyaman. Padahal itu bukan hal yang fatal kan. Mungkin justru makmumnya kayak, kasihan ya ustadznya ya, udah 5 kali ngulang gak lewat-lewat. Udah deh kita benerin. Kalau berbaik sangkanya imam ya kepada makmum, kalian baik banget sih dibenerin, padahal saya gak salah loh. Kasihan deh lo gitu. Jadi artinya ya berbaik sangka semampu kita.